Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita kembali duduk bersama di dalam kelas 7A SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam pelajaran akidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati tullab, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Siapa yang ingin membacakan kepada kita seluruhnya pelajaran terakhir yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, angkat tangan. Pelajaran terakhir yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Abdurrahman Hasif, silahkan baca apa pelajaran terakhirnya. Pembagian tauhid. Baca. Pengertian tauhid secara bahasa: wahada yuwahidu tauhidun. Secara istilah syariat, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Pembagian tauhid untuk memudahkan memahami tauhid. 1. Istiqra, pengertian yang mendama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pembagian ini berbeda dengan teori Trinitas kaum Nasrani. Allah, Ruh Kudus, Anak. Pembagian tauhid. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid artinya menjadikan Allah satu-satunya. Rububiyah artinya yang memelihara, yang mengatur, yang mencipta, yang maha kuasa. Kedua, tauhid al-asma. Terus? Tauhid artinya menjadikan Allah satu-satunya. Al-asma, nama-nama Allah al-husna. Artinya meyakini Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama al-husna dan sifat-sifat al-ulia yang tidak boleh ditamsil atau dimisalkan, dan tidak boleh ditakyis atau ditanyakan bagaimana, dan ditahrif, dirubah makna dan lafalnya, dan tidak boleh ditaktil, ditiadakan. Yang ketiga, tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang dimaksud dalam kitab tauhid utamanya adalah tauhid al-uluhiyah. Rukun tauhid. Rukun artinya sesuatu yang harus ada. Kalimat la ilaha illallah. 1. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak selain Allah. Dinamakan rukun an-naf'iyu, meniadakan. Yang kedua, illallah, melainkan hanya Allah yang berhak disembah. Rukun yang bernama al-isbat atau penetapan. Ya. Sekarang jazakallahu khairan kepada Muhammad Abdurrahman Hasif
atas pembacaannya terhadap yang sudah ditulis. Taib. Perhatikan sekarang kita memulai mempelajari tentang kitab tauhid. Perhatikan bukunya yang ini. Semuanya mempunyai buku masing-masing. Ya, buka halaman 1. Buka halaman 1. Ya. Kita sekarang belajar tentang akidah. Sekarang tanggal hari Jumat, Al-Jum'ah 24 Zulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan 14 Agustus 2020. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran kita berkah. Taib. Sekarang kita memulai bab 1. Ya. Pelajaran akidah untuk 7B atau untuk 7A. Ya, perhatikan baik-baik. Bab 1 disebutkan tauhid dalam tanda kurung hakikat dan kedudukannya. Tauhid dalam tanda kurung hakikat dan kedudukannya. Perhatikan para santri sekalian, anak-anakku, ya. Cara kita belajar akidah dari kitab tauhid adalah yang pertama, pada setiap bab, ini babnya, nanti akan dijelaskan makna bab. Jadi poin yang pertama, makna bab. Maksud daripada makna, apa maksud dari bab ini? Tauhid, hakikat dan kedudukannya. Apa maksud dari bab yang pertama ini? Maka makna bab yang pertama adalah penjelasan tentang pengertian tauhid. Pengertian tauhid dan hukum bertauhid, yaitu hukumnya wajib atas setiap manusia. Nah, inilah makna bab yang pertama. Jadi ketika penulis mengatakan bab 1 tauhid, hakikat dan kedudukannya, maksudnya, maksud dari bab ini penulis ingin mengatakan, penulis, kalau saya katakan penulis, beliau siapa? Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, penulis buku kita. Penjelas, beliau menginginkan dari bab yang pertama ini penjelasan tentang pengertian tauhid. Apa itu tauhid yang sudah kita pelajari, dan hukum bertauhid, dan penjelasan tentang hukum bertauhid, yaitu hukumnya adalah wajib. Wajib. Ya, maksudnya adalah perintah yang sangat ditekankan dalam agama, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Di hukum bertauhid, hukumnya wajib atas setiap manusia. Siapa yang tidak bertauhid, dia berdosa dan diancam dengan siksa. Ya, nah, ini makna bab. Selalu kita berbicara
mempelajari akidah dari kitab tauhid seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab yang pertama dengan kitab tauhid. Nah, apa hubungan bab yang pertama dengan tauhid? Ya, hubungan bab yang pertama adalah bahwa bab ini menjelaskan kewajiban bertauhid. Bab ini menjelaskan kewajiban bertauhid atas setiap manusia. Nah, ini hubungannya. Jadi bab ini apa hubungannya dengan tauhid? Bab ini yaitu bab yang pertama menjelaskan kewajiban bertauhid atas setiap manusia. Begitu hubungannya bab dengan tauhid. Nah, kalau sudah kita pelajari makna bab, hubungan bab dengan tauhid, maka kita masuk kepada ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam bukunya. Naam, saya ingin ada satu santri yang membaca ayat yang pertama. Silahkan, siapa yang ingin baca? Selain Abdurrahman Hasif, ada yang ingin baca? Taib, Erwan Nur Hakim, silahkan baca dari firman Allah. Silahkan baca. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Walaqad Baca artinya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Sekarang perhatikan ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, cara mempelajarinya juga sama. Cara mempelajarinya adalah perhatikan makna ayat. Apa makna ayat? Yaitu makna Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Maka makna ayat adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah bertauhid, yaitu beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah.
Ya. Makna surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah bertauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini makna ayat. Jadi para santri sekalian, kita mempelajari akidah melalui kitab tauhid seperti itu. Ya, kita mempelajari akidah melalui kitab tauhid seperti itu. Taib. Kemudian perhatikan lagi, setelah kita menyebutkan tentang makna ayat, maka kita sebutkan hubungan ayat dengan bab 1. Apa hubungan ayat dengan bab? Ya, apa hubungan ayat dengan bab? Hubungannya adalah bahwa ayat ini menunjukkan hukum bertauhid adalah wajib, karena hukum bertauhid adalah wajib karena manusia dan jin diciptakan untuk bertauhid. Nah, karena manusia dan jin diciptakan untuk bertauhid. Jadi begitu, kita mempelajari kitab tauhid, mempelajari akidah melalui kitab tauhid selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Jadi hubungan ayat surat Az-Zariyat ayat 56 dengan bab tauhid, hakikat dan kedudukannya, yang maksud bab adalah menjelaskan tentang tauhid dan hukum bertauhid, maka hubungannya yaitu ayat ini surat Az-Zariyat ayat 56 menunjukkan hukum bertauhid, yaitu hukumnya adalah wajib dikerjakan, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya, karena manusia dan jin diciptakan untuk bertauhid. Ya, karena tujuan manusia dan jin diciptakan untuk bertauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu ya. Jadi Quran surah Az-Zariyat ayat 56, makna ayatnya apa? Nanti kalau ulangan saya akan tanya, sebutkan makna ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, saya akan tanya itu. Kemudian bagaimana hubungan ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dengan bab tauhid? Nah, para santri harus menjawab seperti ini. Ayat ini menunjukkan hukum bertauhid adalah wajib karena manusia dan jin diciptakan untuk bertauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya hapus ini, boleh dihapus? Boleh? Baik, saya hapus ya. Sekarang perhatikan, sesudah kita mempelajari makna ayat, hubungan ayat dengan bab, maka ada poin selanjutnya, faidah ayat. Nah, apa saja faidah? Faidah itu artinya manfaat
yang bisa kita pelajari dari ayat apa saja. Ya, manfaat yang kita bisa pelajari dari ayat apa saja. Maka faidah yang pertama adalah setiap kata ibadah berarti tauhid. Setiap kata ibadah di dalam Al-Quran, saya ulangi, di dalam Al-Quran dan hadis, di dalam Al-Quran dan hadis berarti tauhid. Ya. Jadi kalau para santri sekalian baca Al-Quran, baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya ada tauhid, ada ibadah, ada kata ibadah, maka maksudnya adalah yaitu bertauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Seperti misalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, maksud ibadah di sini maksudnya adalah bertauhid, yaitu menjadikan ibadah itu ditujukan hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kata ibadah di dalam Al-Quran atau hadis berarti tauhid, artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Seperti ayat ini, surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, beribadah di sini artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah, yaitu tauhid. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kedua, Allah zat yang paling berhak diibadahi, karena lihat, karena Allah Maha Kuasa, Pencipta dan pengatur. Sedangkan selain Allah tidak berhak diibadahi, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan. Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan. Jadi Allah zat yang paling berhak diibadahi. Kita sholat hanya karena ingin pahala dari Allah. Kita puasa hanya karena memenuhi perintah Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Minta rezeki, minta kesehatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah yang paling berhak diibadahi? Karena Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Maha Kuasa,
Maha Pencipta, Maha Pengatur. Sedangkan selain Allah, kenapa tidak berhak diibadahi? Karena mereka adalah makhluk. Jibril, malaikat paling kuat, paling mulia. Meskipun demikian, tidak boleh kita berdoa kepada Jibril, wahai Jibril, berikan aku rezeki. Wahai Jibril, berikan aku kesehatan. Tidak boleh demikian. Kenapa demikian? Karena Jibril adalah makhluk, tidak kuasa, tidak pencipta, tidak pengatur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berdoa, wahai Rasulullah, berikanlah saya rezeki. Wahai Rasulullah, sembuhkanlah saya. Gak boleh. Ya, tidak boleh demikian. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk, tidak kuasa, tidak mencipta, tidak mengatur. Itu dia. Jin ifrit atau jin tomang, tidak boleh kita berdoa meminta perlindungan, keselamatan kepada jin. Kenapa? Karena jin selain Allah tidak berhak diibadahi, karena mereka adalah makhluk yang tidak kuasa, yang tidak pencipta, yang tidak mengatur. Berarti hanya Sang Pencipta yang berhak kita ibadahi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah ayat yang kedua. Kemudian faedah ayat yang ketiga, saya hapus ya, ini saya hapus sedikit saja. Ya. Faedah ayat yang ketiga, yaitu ayat ini menjelaskan, dicatat ya, jangan lupa mencatat, menjelaskan bahwa seluruh perbuatan Allah pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nah, seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan apa saja, Allah berbuat apa saja, pasti ada hikmahnya. Allah ingin daerah ini hujan, Allah ingin daerah ini atau daerah ini tidak hujan. Allah ingin sebuah daerah penduduknya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan terkena penyakit COVID-19. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit ini. Itu pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan babi, menciptakan anjing yang haram untuk dimakan. Kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, kenapa haram dimakan tapi masih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita jawab bahwasanya semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya. Ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan minuman keras haram, Ustaz. Kenapa Allah menciptakan anggur yang merupakan asal dari minuman keras? Maka pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan jin, iblis? Coba Allah tidak menciptakan jin dan iblis, kita tidak akan diganggu oleh jin dan iblis, Ustaz. Maka kita jawab pasti ada hikmahnya. Semua perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Di antaranya adalah ujian bagi manusia. Nah, para santri sekalian, beginilah cara mempelajari kitab tauhid. Jadi yang pertama kita mempelajari bab 1 tauhid, hakikat dan kedudukannya. Maka kita katakan apa makna bab, kemudian apa hubungan bab dengan tauhid. Nah, seperti itu. Baru kita mempelajari ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis surah Az-Zariyat ayat 56. Ya. Caranya sama. Apa makna ayat? Apa hubungan ayat dengan bab pertama? Apa faidah ayat? Paham ya? Naam. Sekarang man yurid an yaqra al-ayah ats-tsaniyah. Siapa yang ingin baca ayat yang kedua?
falyarfa' yadahu, angkat tangannya. Yang ingin baca ayat yang kedua, al-yarfa' yadahu, angkat tangannya. Naam. Semuanya buka kameranya. Semuanya buka kameranya. Saya hapus ini ya. Ayat yang kedua, siapa yang ingin baca? Irfa' yadahu. Silahkan baca. Buka mikrofonnya. Qad ba'atsna fi kulli ummati rasulan i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Nahl ayat 26. Baik. Sekarang kita lihat yang kita pelajari ayat yang kedua, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 36. Sama caranya adalah kita mengetahui makna ayat. Apa makna Quran surat An-Nahl ayat 36? Ya, apa makna ayat Quran surat An-Nahl ayat 36? Maknanya adalah ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul alaihi mussalatu wassalam menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul alaihi mussalatu wassalam untuk mengajak umat bertauhid, untuk mengajak umat bertauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Naam. Kemudian itu makna ayat. Sekarang hubungan ayat dengan tauhid atau dengan bab pertama. Apa hubungan ayat dengan bab yang pertama? Artinya, kenapa penulis membawakan ayat ini pada bab yang pertama? Hubungannya adalah bahwa ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid, karena ia adalah dakwahnya seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Ayat ini menunjukkan wajibnya bertauhid.
karena ia adalah dakwahnya seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini hubungan ayat dengan bab. Ya, hubungan ayat dengan bab. Sekarang kita ambil faidah ayat Quran surat An-Nahl ayat 36. Faidah ayat. Yang pertama adalah ajaran seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sama, yaitu tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ajarannya adalah sama. Ya, seluruh ajarannya adalah sama. Nah, yaitu apa? Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Kemudian pelajaran yang kedua, seluruh manusia tidak mempunyai alasan tidak mengetahui tauhid. Tidak mengetahui tauhid. Seluruh manusia tidak mempunyai alasan tidak mengetahui tauhid, karena seluruh Rasul dakwahnya adalah kepada tauhid. Karena seluruh manusia, karena seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya adalah kepada tauhid. Nah, ini faedah yang kedua. Jadi nanti di hari kiamat manusia nggak bisa mengelak, tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak tahu itu tauhid. Ya makanya saya pergi ke dukun. Ya Allah, saya tidak tahu itu apa lagi namanya. Saya tidak tahu itu sihir haram. Makanya saya melakukan sihir. Maka kita katakan tidak bisa. Seluruh manusia tidak mempunyai alasan tidak mengetahui tauhid, karena seluruh Rasul dakwahnya kepada tauhid. Ya, seluruh Rasul dakwahnya kepada tauhid. Taib. Faedah yang ketiga, saya hapus ya. Gimana? Saya hapus boleh? Makna ayat saya hapus boleh ya? Taib. Perhatikan faedah yang ketiga penting. Saya agak menggambar sedikit. Ya, faedah yang ketiga di dalam ayat surat An-Nahl ayat 36, ayat ini, di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Nah, di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Coba perhatikan sekarang. Ya. Apa ayatnya berbunyi tadi? Walaqad ba'atsna fi kulli, lihat bukunya masing-masing. Lihat bukunya.
walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut-taghut itu. Lihat di sini, perhatikan di sini, an i'budullah wajtanibut taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Saya ulangi. Saya tambahkan sini. Ani'budullah wajtanibut taghuta. Perhatikan para santri sekalian. Di dalam ayat ini ada rukun tauhid. Pada pelajaran kedua kita sudah mempelajari ada namanya rukun tauhid. Apa itu? Yang pertama peniadaan, an-nafyu. Yang kedua penetapan, al-itsbat. Di sini ada, lihat, satu, ya, kemudian dua. Artinya beribadahlah kepada Allah saja, ya kan? Dan jauhilah taghut, yaitu sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah. Perhatikan baik-baik. Ini adalah rukun. Saya hapus. Di sini saya hapus. Perhatikan. Ini adalah rukun al-isbat. Al-isbat. Sedangkan di sini adalah rukun an-nafyu. Al-isbat, an-nafyu. Penetapan, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian an-nafyu, peniadaan, meniadakan ibadah kepada selain Allah. Nah, inilah yang disebut dengan rukun tauhid. Jadi di dalam ayat ini terdapat rukun tauhid. Ya. Rukun tauhid. Tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dengan mengumpulkan dua rukun ini. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata dan meniadakan ibadah kepada selain Allah. Ya, menetapkan ibadah hanya kepada Allah semata dan meniadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu faedah yang ketiga dari ayat Quran surat An-Nahl ayat 36. Ya. Naam. Masih ada waktu 7 menit atau 6 menit. Ada yang ingin bertanya dari para santri sekalian tentang apa yang sudah kita pelajari. Jadi para santri sekalian, kita mempelajari akidah melalui kitab tauhid dengan cara seperti itu tadi, ya. Nanti para santri harus benar-benar mencatat hubungan ayat, makna ayat, faedah ayat, ya. Harus benar-benar mencatat hubungan ayat, makna ayat, dan faedah ayat. Nah, ada yang bertanya
bisa langsung atau melalui meeting grup chat. Silahkan yang ingin bertanya. Ustadz, yang dan jauhilah tagut-tagut yang dalam kurung itu apa? Ini, dan jauhilah tagut, sembahan selain Allah. Tagut itu maksudnya sembahan selain Allah. Jadi misalkan ada orang menyembah jin, jinnya rela disembah, maka itu tagut. Ya, ada orang lagi menyembah malaikat, ya, maka sembahan selain Allah adalah tagut. Ada orang menyembah orang yang sudah mati, maka sembahan selain Allah disebut dengan tagut. Jadi jauhilah tagut, itu maksudnya tagut itu adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Silahkan Muhammad Nabil, Hafiz Adibia. Maksudnya peniadaan itu apa ya Ustadz? Maksudnya apa? Peniadaan. Oh, peniadaan. Maksudnya peniadaan artinya adalah kita meniadakan sembahan selain Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh percaya ada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya peniadaan. Meniadakan sembahan-sembahan selain Allah. Paham Muhammad Nabil? Baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bagaimana cara menasihati keluarga yang sering pergi ke tukang ramal? Maka jawabannya, cara menasihatinya adalah dijelaskan hukum pergi ke tukang ramal. Ya, dijelaskan hukum pergi ke tukang ramal, bahwasanya pergi ke tukang ramal hukumnya haram. Kenapa haram? Karena percaya atau bertanya kepada tukang ramal adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Percaya kepada tukang ramal adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua, dijelaskan bahaya pergi ke tukang ramal. Dijelaskan bahaya pergi ke tukang ramal. Bahayanya diantaranya yang pertama yaitu dihapuskan pahalanya, karena berarti dia melakukan kesyirikan. Yang kedua, karena bahayanya adalah tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, ini para ikhwah. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita sekali lagi saya mohon kepada para santri sekalian agar banyak-banyak berdoa sehingga kita dimudahkan untuk menarik para santri sekalian ke pesantren sehingga lebih memudahkan untuk kegiatan pendidikan dan pengajarannya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.